Vivat Cor Jesu, per Cor Maria. Terpujilah hati Kudus Yesus melalui hati Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pendengar Resi, jumpa kembali dengan saya Romo Antonius Tugiakno SJY dari komunitas Kokunau, Papua, dalam Resi Renungan Singkat di Hunian edisi Senin 21 Desember 2020. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Marilah kita membuat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, meluncaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak girangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakannya akan terlaksana." Suatu hari di kerajaan Dwarawati, Prabu Kresna menerima seorang tamu, yaitu Begawan Pandhita Durna. Dening utamaning nata berbudi bawa laksana. Anak Prabu Sri Bathara Kresna, izinkan saya untuk menghadap dan mengutarakan maksud kedatangan Bapa Kestinggil Binathara. Adapun kedatangan Bapa Begawan, yang pertama mengaturkan salam dan sebagai utusan dari anak Prabu Duryudana, bahwa sedianya perlu diketahui nggih. Saat ini kerajaan Astina sedang mengalami pagebluk dengan berbagai bencana alam dan sakit penyakit. Maka anak Prabu Duryudana memohon agar kiranya Ananda Prabu Kresna berbelas kasih dan Sudiyo. Kok Sudiyo itu gimana tuh? Sudilah berkenan datang maksudnya untuk memberikan doa dan berkat bagi kerajaan Hastinapura agar dipulihkan. Kawula noningger. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan pendengar Resi, dialog tadi adalah kutipan cerita yang saya buat sendiri. Seorang Pandhita Durna yang datang ke kediaman Prabu Sri Bathara Kresna sebagai utusan untuk mengundang Kresna hadir di kerajaan Hastinapura agar memberikan doa dan berkat. Dalam kisah pewayangan, khususnya dari Jawa, ada suatu tradisi bila mana suatu kerajaan mengalami situasi terpuruk, maka akan mengalami pemulihan dan kemasyurannya kembali bila kedatangan seorang satria atau raja agung yang baik budinya. Dalam istilah Jawa berbunyi trahing kusumo wijiling atopo berputih gawreksana tedaan andono topo. Maka berbahagialah siapapun yang boleh berkat karena kedatangan raja agung itu. Dalam kisah pewayangan, Sri Kresna adalah seorang tokoh pengayom yang arif bijaksana, yang dalam bahasa Jawa diistilahkan dengan kata kadunungan wahyu atau beroleh rahmat dari yang agung. Seorang raja yang termasyhur dan dikagumi, bukan karena pertama-tama kesaktian atau kekayaannya, tetapi karena wasito bijaksana dan luhur budinya. Keluhuran budi itulah dan juga kesuciannya
yang dapat menjadikannya sebagai sarana penolong bagi orang yang mengalami perjumpaan dengannya, perjumpaan yang menjadikan berkat, perjumpaan yang membawa sukacita. Lebih dari itu, pada hari ini kita juga merenungkan suatu perjumpaan tokoh Bunda Maria dan Elizabeth, dan secara iman terjadi perjumpaan pula antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis ketika masih berada di dalam kandungan. Ada suatu perjumpaan yang membawa berkat, ada suatu perjumpaan yang membawa kebahagiaan dan sukacita, suatu perjumpaan yang menghadirkan harapan. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya kita bila mendapatkan kunjungan seorang yang kita kagumi. Umpamanya bila suatu saat Bapak Paus datang mengunjungi rumah kita, pasti ada suatu rasa tidak pantas. Di sisi lain ada suatu rasa begitu terberkati. Begitu pula bila kita mendengarkan ungkapan dari Elizabeth, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ungkapan kebahagiaan itu hingga dirasakan pula oleh bayi Yohanes Pembaptis di dalam kandungannya yang melonjak kegirangan karena yang ditunggu-tunggu dan dinubuatkan telah datang. Dia yang harus dipersiapkan jalannya akan tiba waktunya hadir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelahiran Sang Penyelamat yang kita nanti-nantikan semakin mendekat. Maka dengan merenungkan peristiwa perjumpaan dalam Injil hari ini, semoga kehadiran kita pun juga senantiasa membawa berkat dan sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai. Semoga kehadiran kita selalu membawa pengharapan. Selain itu, semoga hati kita, hidup kita juga semakin siap sedia dan layak untuk menyambut kedatangan Sang Tamu Raja Agung yang akan lahir untuk membawa kita pada kelahiran rohani yang diperbarui terus-menerus. Kelahiran baru yang selalu mengarah dan menuju kepada suatu pertobatan dan kekudusan. Semoga Tuhan Allah yang telah memulai dengan karya yang baik berkenan pula menyelesaikannya dalam hidup kita. Semoga hati kudus Yesus senantiasa merajai hati kita.